dalam konteks sejarah yang kaya dan beragam di Indonesia, seringkali kita menemukan polemik yang mengguncang masyarakat. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah munculnya makam-makam kuno yang diubah identitasnya menjadi makam orang bermarga Ba'alwi. Fenomena ini bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga mencerminkan usaha untuk membangun narasi sejarah yang menguntungkan bagi kaum Ba'alwi. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang polemik ini, mengeksplorasi fakta yang ada. Mari kita mulai. Polemik identitas makam. Makam memiliki makna yang dalam budaya Islam. Selain sebagai tempat peristirahatan, makam juga dianggap sebagai tempat yang suci yang dihormati oleh umat. Dalam sejarah, banyak tokoh penting yang dimakamkan di berbagai lokasi di Indonesia, dan keberadaan makam ini seringkali menjadi fokus perhatian masyarakat. Belakangan ini, kita mendapati bahwa beberapa makam kuno telah diubah identitasnya menjadi makam orang bermarga Ba'alwi. Proses perubahan ini menunjukkan adanya usaha yang terorganisir untuk menciptakan citra tertentu di kalangan Ba'alwi. Ada asumsi bahwa dengan menghubungkan diri mereka dengan tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah, mereka bisa mendapatkan pengakuan dan legitimasi lebih dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita perlu mengingat surah Al-Baqarah ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mencampur-adukan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui." Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam mengungkapkan fakta sejarah. Dengan mengubah identitas makam, kita tidak hanya menyembunyikan kebenaran, tetapi juga merusak sejarah itu sendiri. Tindakan ini patut kita pertanyakan. Untuk kepentingan siapa semua ini dilakukan? Keberadaan makam kosong yang dianggap dibuat oleh kalangan Ba'alwi juga semakin memperkuat dugaan bahwa ada agenda untuk membangun citra sejarah yang tidak otentik. Kita harus menyadari bahwa sejarah tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu. Kita tidak hanya berurusan dengan warisan budaya, tetapi juga dengan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Promosi makam habaib. Selanjutnya, kita melihat bahwa kaum Ba'alwi telah berhasil mempromosikan beberapa makam habaib di luar Jawa sebagai destinasi ziarah yang populer. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah pengunjung ke makam-makam yang tidak memiliki bukti sejarah yang kuat. Sebagai contoh, makam kosong yang dikenal sebagai Mbah Priuk di Jakarta. Masyarakat secara luas menganggapnya sebagai makam seorang habib, meskipun tidak ada bukti yang jelas mengenai siapa sebenarnya Mbah Priuk ini. Fenomena ini menunjukkan bagaimana narasi bisa dibangun tanpa dasar yang valid, menciptakan citra yang menyelubungi masyarakat dengan harapan dan kepercayaan yang tidak didukung oleh fakta. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan umat. Kita perlu mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyebarkan kebohongan atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka." Klaim-klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menyesatkan umat. Dan sebagai masyarakat yang beriman, kita harus selalu memeriksa kebenaran setiap informasi yang beredar. Keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan informasi sangat penting agar umat tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Penulisan ulang sejarah. Lebih jauh lagi, terdapat upaya dari kaum Ba'alwi untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan versi mereka sendiri. Mereka seringkali mengklaim keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan, mirip dengan etnis Tionghoa yang juga memiliki sejarah perjuangan tersendiri. Namun, masalah muncul ketika mereka mengklaim berjasa dalam berbagai momentum sejarah tanpa dukungan data yang terpercaya. Sebagai contoh, beberapa tokoh Ba'alwi mengklaim sebagai inisiator pembuatan simbol negara hingga menentukan hari kemerdekaan. Tentu saja, klaim ini sangat besar dan patut dipertanyakan. Sejarah yang inklusif akan lebih mendatangkan kebaikan bagi kita semua, sedangkan sejarah yang menutup-nutupi hanya akan mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan akurat agar setiap klaim sejarah bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk selalu mengedepankan kejujuran. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga."
Mendalami dan memahami sejarah secara objektif sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan kontribusi kita terhadap masyarakat. Ini bukan hanya tentang mengakui siapa yang terlibat, tetapi juga tentang menghargai perjuangan semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Seiring berjalannya waktu, kita juga melihat bahwa kaum Ba'alwi mengklaim berperan besar dalam berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Klaim ini terlihat jelas dalam beberapa dokumen dan literatur yang dipublikasikan oleh para tokoh Ba'alwi. Sebuah situs tarekat yang dipimpin oleh seorang Habib terkemuka mencatat bahwa Habib Hasim bin Yahya merupakan salah satu pendiri NU. Ini menimbulkan pertanyaan, karena NU dan Rabithah Alawiyah merupakan organisasi yang berbeda dan sering berseberangan dalam pandangan. Mengklaim bahwa satu individu sebagai pendiri tanpa dukungan data yang kuat hanya akan membingungkan masyarakat. Kita harus berhati-hati dalam menerima informasi ini dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Kecurigaan dan agenda tersembunyi. Dari semua fakta yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa kaum Ba'alwi menggunakan berbagai cara dalam membangun narasi sejarah mereka. Mereka berusaha menciptakan citra yang kuat dan terhormat di tengah masyarakat. Walaupun seringkali klaim mereka tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah yang valid. Tindakan mereka, seperti mengubah identitas makam kuno menjadi makam orang bermarga Ba'alwi, atau menciptakan makam-makam kosong yang kemudian dipromosikan sebagai tempat ziarah, menimbulkan pertanyaan serius tentang motif di balik upaya ini. Mengubah dan mempromosikan makam tanpa dasar yang kuat, terutama seperti yang terjadi pada makam kosong Mbah Priuk di Jakarta, yang diangkat sebagai makam seorang Habib, menimbulkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi untuk membangun kekeramatan dan legitimasi sejarah bagi kelompok mereka sendiri. Lebih dari itu, upaya mereka untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan memasukkan peran mereka dalam berbagai momen penting sejarah juga memperkuat dugaan bahwa mereka ingin mencangkokkan diri dalam narasi nasional. Klaim bahwa mereka terlibat dalam perjuangan kemerdekaan atau bahkan menjadi inisiator simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, hingga penentuan hari kemerdekaan seringkali tidak memiliki dukungan data yang kredibel. Klaim tersebut terasa berlebihan dan tidak sejalan dengan bukti sejarah yang lebih luas. Meskipun mungkin ada beberapa tokoh dari kalangan Ba'alwi yang turut terlibat dalam perjuangan, sebagaimana etnis Tionghoa mengklaim peran besar dalam berbagai peristiwa sejarah nasional tanpa data yang mendukung, justru merusak kredibilitas mereka sendiri. Tidak hanya berhenti di situ, klaim mereka tentang peran besar dalam berdirinya Nahdlatul Ulama juga menimbulkan kontroversi. Beberapa tokoh Ba'alwi melalui tulisan dan ceramah mereka menyatakan bahwa habaib dari kalangan mereka memiliki kontribusi besar dalam pendirian organisasi ini. Dalam buku Cahaya dari Nusantara dan beberapa situs tarekat yang dipimpin oleh habaib terkemuka, disebutkan bahwa tokoh Ba'alwi seperti Habib Hasim bin Yahya merupakan salah satu pendiri NU. Klaim ini tidak sejalan dengan sejarah resmi NU yang mencatat peran pendiri utamanya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama lainnya. Perbedaan antara NU dan Rabithah Alawiyah yang didirikan oleh habaib keturunan Arab dari Yaman juga menguatkan pandangan bahwa upaya mencangkokkan diri ke dalam sejarah NU bertujuan untuk memperoleh keuntungan simbolis dari status sebagai kelompok keturunan mulia. Rabithah Alawiyah sendiri sejak awal memiliki posisi berbeda dengan Al-Irsyad, organisasi Arab Yaman yang juga berpengaruh di Indonesia, menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik dan agama di kalangan komunitas Arab juga kompleks. Semua ini menimbulkan kecurigaan bahwa kaum Ba'alwi sengaja berusaha mencangkokkan diri dalam sejarah nasional dan Nahdlatul Ulama untuk menikmati privilege dari status keturunan yang dianggap mulia. Dengan menciptakan narasi yang seolah-olah mereka memiliki peran besar dalam momen-momen penting sejarah Indonesia dan NU, mereka dapat membangun pengaruh yang lebih luas dan mengokohkan posisi mereka dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya agenda tersembunyi untuk memperkuat posisi mereka di tengah komunitas yang lebih besar, sambil memanfaatkan citra sebagai keturunan dari garis yang dianggap mulia. Penting untuk kita bersikap kritis dan terus mempertanyakan klaim-klaim sejarah yang tidak didukung oleh fakta yang valid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kita diperintahkan untuk selalu meneliti kebenaran, agar tidak terjebak dalam narasi yang tidak berdasar dan keliru. Dengan menelusuri sejarah dengan cermat dan berbasis fakta, kita dapat mencegah manipulasi sejarah yang hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mari kita terus berusaha untuk mencari dan menyebarkan kebenaran, serta membangun narasi yang akurat mengenai sejarah kita. Kita perlu menuntut tanggung jawab dari mereka yang mengklaim keterlibatan dalam sejarah tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Mari kita terus menggali fakta dan menyebarkannya kepada masyarakat, agar sejarah yang kita miliki menjadi landasan yang kuat bagi masa depan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV, agar kita dapat terus membahas isu-isu penting seperti ini dan memberikan informasi yang akurat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.